Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobarun SPD. Saya sebagai guru IPA di SMP Negeri 3 Tenjo, Kabupaten Bogor. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG di dalam kategori 1 dalam jabatan tahun 2001-2022. Hari ini saya akan melaksanakan uji praktek kinerja kegiatan PPG. Berikut adalah kartu identitas saya. Demikianlah perkenalan dari saya. Berikut ini silakan menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk hari ini belajar? Siap. Oke, alhamdulillah ya. Sudah piket semuanya? Siap. Sudah piket, kelas dalam keadaan bersih. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, seperti yang sudah Bapak janjikan ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Ya, paham kan? Hari ini apa aja yang akan dipelajari? Oke, sebelumnya Bapak mau absen dulu. Amelisa Diana, Dewi Safira, EN, Elisha Dewanti, Fatima, Fatir, Jelita, Sakir, Lista Destiana, Muhammad Us, Sakir juga, Mutiara, Purnama, Rifki Ardiansyah. Kemana Rifki? Sakit juga. Kok banyak yang sakit ya? Romadoni, Safira, Salsa Nabila, Siti Hasanah, Muhammad Ismail, Andri Aljidan. Oke, alhamdulillah ya, sudah hadir, sudah siap-siap untuk belajar hari ini. Yang sakit kita doakan supaya bisa sembuh ya. Ini doakan supaya bisa lagi hadir bersama kita. Oke, kelihatannya kayak yang lemes ya. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan belajar, gimana kalau kita lakukan dulu ice breathing? Oke, setuju? Supaya kalian bisa konsen ya, bisa semangat gitu. Oke, nanti ice breathingnya ikutin apa kata Bapak. Kalau Bapak bilang selamat pagi, berarti kalian tepuk sekali. Kalau selamat siang, berarti kalian tepuk 2 kali. Kalau selamat malam, ya tidak boleh tepuk ya, karena udah malam ya. Orang-orang sudah pada tidur ya, jadi jangan bersih. Oke, paham ya? Oke, sekarang selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat malam. Nah, belum ada yang konsen. Selamat siang, selamat pagi. Oke, alhamdulillah bisa konsen ya. Tapi Bapak pengen coba sekali lagi ya ice breathing-nya. Oke, ikutin apa kata Bapak ya. Jangan ikutin apa yang Bapak lakukan. Paham? Nah, nanti kalau misalkan Bapak bilang pegang hidung, kalian pegang hidung ya. Pegang pipi. Pegang pipi ya. Oh, bukan pegang, sentuh ya. Oke. Sentuh dagu. Sentuh pipi. Coba Elisa. Sentuh dahi. Dahi. Sentuh pipi. Oke. Udah konsen semua ya? Oke, kalau sudah konsen berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar hari ini tentang IPA ya, jurusan yang kemarin, yaitu tentang struktur akar dan fungsinya. Oke, sebelumnya masih ingat ya pelajaran minggu kemarin? Kita bahas apa? Struktur dan fungsi tumor.
Oke, struktur dan fungsi tumbuhan. Kemarin kan Bapak membahas tentang pelajaran struktur dan fungsi tumbuhan. Oke, siapa yang masih ingat organ pada tumbuhan itu apa aja? Oke, pertama apa? Akar, batang, daun, dan buah. Ya, jadi kalian kemarin sudah melakukan kegiatan observasi ya. Apa saja sih jenis-jenis batang ya, ciri-ciri batang, terus jenis-jenis akar seperti apa ya. Kemarin kan kalian sudah melakukan observasi. Nah, sekarang untuk kegiatan belajar selanjutnya yaitu tentang struktur dan akar dan fungsinya ya, dan kaitannya dengan peristiwa pengikisan tanah. Nah, nanti kita belajar mengenai, nah ini untuk kompetensi dasarnya yang sudah Bapak jelaskan kemarin ya, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Tapi nanti itu ya di pertemuan keempat. Untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan mempelajari yang pertama, menganalisis keterkaitan struktur akar dengan peristiwa pengikisan tanah. Ya, nanti Bapak akan menampilkan sebuah video tentang kejadian bencana yang ada kaitannya dengan pengikisan tanah. Oke. Yang kedua, setelah menganalisis, nanti kalian diskusi ya. Yang kedua, kalian menyimpulkan hasil analisis keterkaitan struktur akar dengan peristiwa pengikisan tanah oleh air sungai. Paham maksudnya? Menyimpulkan. Jadi kalian mencari informasi, menganalisis apa penyebab dari pengikisan tanah oleh air dari peristiwa yang Bapak nanti sajikan itu. Yang ketiga, ya seperti biasa ya, kalian menyajikan dan mempresentasikan hasil kegiatan observasi masalah ya, keterkaitan akar dengan peristiwa pengikisan tanah. Paham? Oke, paham. Kalau paham kita lanjut di sini. Nah, di sini tujuannya buat apa sih kalian mempelajari ini? Ya. Yang pertama, melalui pengamatan berbantuan video ya, dari kegiatan diskusi kalian dapat menganalisis keterkaitan struktur akar dengan peristiwa pengikisan tanah. Ya, jadi apa sih manfaatnya gitu? Tanaman itu gitu. Ya, apa dampaknya gitu? Manfaatnya buat kita itu apa? Yang kedua, melalui kegiatan analisis berbantuan video, bisa dari buku paket dan juga internet, kalian bisa mempresentasikan hasil laporan analisis serta menyimpulkan keterkaitan struktur dan fungsi akar dengan pengikisan tanah oleh air sungai. Nanti kalian diskusi ya. Sudah bikin kelompoknya? Sudah ya. Nanti kalian analisis, nanti kalian presentasikan hasilnya. Yang ketiga, nah ini ya, melalui kegiatan observasi, ya, siswa bisa berperilaku aktif. Ya. Nanti Bapak nilai ya, keaktifan kalian. Apakah dalam satu kelompok itu kalian bisa aktif ya, bekerja sama dalam diskusi atau kolaboratif dan juga jujur. Hasilnya berdasarkan hasil observasi kalian. Paham? Paham. Paham? Kalau sudah paham, nanti Bapak akan tunjukkan sebuah video. Sebelum kita menonton videonya, Bapak mau bertanya dulu. Kalian nyadar nggak akhir-akhir ini sering terjadi bencana di mana-mana? Betul nggak? Bencana gempa, ya, banjir bandang atau longsor ya. Menurut kalian kenapa sih akhir ini terjadi sekali longsor dan banjir bandang? Siapa yang bisa jawab? Menurut kalian apa? Ya. Karena pemanasan global. Betul nggak? Betul ya. Kalau bilang salah juga nggak apa-apa, kalian bilang saja salah ya. Coba apa lagi selain pemanasan global? Ya, N. Karena banyaknya pembalakan liar. Apa itu pembalakan liar? Pembalakan liar. Biasanya kan adanya di hutan-hutan ya. Berarti apa itu pembalakan liar? Penebangan liar. Jadi tidak ada izin, mereka sering menebang pohon. Ya. Bisa gambar seperti itu.
Yang ketiga apa? Perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca. Oke, berpengaruh ya. Perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi adanya terjadi musibah. Oke, satu lagi jawabannya. Coba. Siapa? Elisa coba. Penebangan pohon sampai terjadinya longsor. Penebangan pohon sampai terjadinya longsor. Oke. Sama aja ya jawabannya tadi ya, antara EN gitu ya. EN kan bilang penebangan liar ya. Kalau Elisa penebangan pohon, ya itu sama ya. Artinya terjadi erosi. Itulah ya salah satu penyebab kenapa sih di dunia ini ya, air ini ya, terjadi bencana longsor atau erosi. Oke, sebelum kita melakukan diskusi, Bapak pengen kalian menonton video tentang bencana ya. Nanti kalian nonton sampai akhir, lalu kalian diskusikan apa sih solusinya supaya tidak terjadi bencana longsor. Ya, buat memotivasi kalian ya, supaya jangan sampai di daerah kalian juga terjadi bencana longsor. Amin ya. Nah, bagaimana solusinya nanti kalian bisa pelajari dari sini. Oke, paham? Oke, silakan dilihat videonya. Baca. Oke, silakan dilihat. Oke, perhatikan ya. Dari struktur tanahnya ya, kenapa tanah itu bisa terkikis? Kalian amati ya. Dari segi apa aja ya, tanah itu bisa terkikis. Kenapa bisa terkikis? Sampai mau jual, ini itu nggak ada jembatan kan? Perhatikan tanamannya apa? Itu persawahan ya, persawahan yang tanahnya longsor atau terkikis ya.
Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai nontonnya kan? Sudah perhatikan? Oke, itu di situ terjadi bencana erosi, risiko erosi oleh air sungai. Kira-kira menurut kalian kalau kalian sudah nonton itu kejadian di mana? Mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oke, coba yang lain. Siapa yang bisa jawab? Di Arab. Arab dari mana? Di Arab ada sungai besar nggak? Nggak ada ya? Gak apa-apa. Coba yang lain coba. Menurut kalian ini kejadiannya di mana? India, Pak. Di India. Lihat dari apanya di India? Dari mukanya. Kayak agak betul ya. Ya. Ini terjadi di Asia Selatan, ya, di negara Bangladesh, ya, tetangganya India. Ya. Jadi di Bangladesh ini memang sering terjadi yang namanya erosi, karena keadaan geografisnya di sana seperti itu, ya, tanahnya seperti itu dan keadaan sungainya juga sangat luas ya dan juga deras, ya, akhirnya menyebabkan erosi. Tapi nanti kalian amatinya mengapa sih terjadi erosi, ya? Bisa saja kan erosi itu terjadi di mana-mana ya, termasuk di Indonesia. Terus apa solusinya? Nah, kalian nanti kelompokkan, paham ya? Dengan kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan. Oke, kalau sudah paham, sudah bikin kelompok? Sudah. Oke, nanti Bapak kita mulai kerja kelompoknya. Tapi sebelum kerja kelompok, Bapak mau ngetes dulu ya. Ini pretest ya. Untuk mengukur nanti sebagaimana sih sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas untuk hari ini. Ya, paham kan tes? Ya. Jadi menjawab soal-soal yang belum kalian pahami ya, atau belum kalian dengarkan dari penjelasan Bapak. Oke, paham ya? Oke, nanti kalian kerjakan selama 1,5 menit atau sampai 2 menit ya. 2 menit aja ya? 1,5 atau 2 menit? 2 menit. Oke. Nanti setelah 2 menit kalian kumpulkan ya untuk pretestnya. Nanti setelah pretest, setelah kita belajar ini, kalian post test lagi. Paham nggak maksudnya? Jadi untuk membandingkan ya nilai pretest dan post test. Kalau nilai pretestnya kecil, nilai post testnya besar, oh berarti kalian paham dengan materi yang kita diskusikan hari ini. Paham ya? Oke. Silakan bagikan ke belakang untuk pretestnya. Nanti untuk soal pretest nanti akan sama ya setelah pada saat soal post test ya. Silakan bagikan. Oke, silakan langsung kerjakan selama 2 menit. Ya, kasih nama. Dan biar tahu apa namanya siapa, yang lagi siapa. Oke, nanti kesepakatannya gini ya. Pada saat kalian kerja kelompok, ya, Bapak akan menilai keaktifan kalian. Ya. Siapa yang sering bertanya, siapa yang diskusi dan kolaborasi, ya, itu akan Bapak nilai. Ya. Akan Bapak observasi ya selama kegiatan belajar. Paham ya? Ya nanti kalian harus diskusi yang benar-benar ya, jujur. Cari informasinya sebanyak mungkin. Oke, silakan kerjakan 2 menit.
selesai, ya 1 menit, silakan kumpulkan, kasih ke depannya aja. Estafet. Silakan estafetkan. Terima kasih. Nanti Bapak cek ya berapa nilainya. Kalau misalkan sekarang nilainya 60 nih, ya. Terus pada saat post-test nilainya 90, berarti kan ada peningkatan ya. Artinya kalian memahami materi yang sudah kita bahas. Oke, terima kasih. Oke, tadi kalian sudah pre-test ya. Sekarang kita bagi kelompok. Udah ya? Dibagi kelompok udah kan? Udah tahu ya? Seperti minggu kemarin kelompoknya. Silakan sekarang bagi kelompok, duduk di posisinya di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Bawa bukunya, HP-nya bawa. Oh ya, karena HP juga sebagai salah satu sumber informasi selain buku dan juga ini yang modul ya. Bukan dari silakan yang penting, yang rapi, enak. Kesepakatannya ya, untuk kegiatan diskusi ini Bapak kasih waktu kurang lebih 25 menit. Kalau misalkan lebih ya 30 menit lah maksimalnya ya. Oke, silakan kalian diskusi, cari melalui buku ya, atau misalkan internet itu yang paling banyak informasinya. Oke, Pak, dengarkan dulu kesepakatannya, kita 25 sampai 30 menit. Oke, Pak. Setelah itu kalian bisa presentasi di depan ya. Ya, belum? Oke, nanti Bapak bagikan modul dan juga LKPD. Nah, di LKPD ini kalian tuliskan hasil pengamatan kalian dari buku internet atau mungkin pengalaman kalian sendiri. Kalian boleh tuliskan di sini. Paham ya? Mau itu benar atau tidak benar ya. Yang jelas benar ya. Ya, isinya nanti. Tapi kalaupun itu salah, nanti kita bisa koreksi sama-sama. Paham ya? Oke, Bapak bagikan dulu modulnya, silakan dibaca ya. Oke, bisa dimulai. Kalian baca LKPD-nya, lalu cari informasinya di buku atau juga di internet atau mungkin dari hasil kegiatan observasi kalian yang sudah ya. Atau melalui pengamatan kalian ya, pengalaman kalian. Pak, misalkan saya pernah lihat ini seperti ini, ya. Nah, boleh kalian masukkan ke dalam LKPD. Oke, silakan diisi. Bisa, silakan diisi. Jangan lupa kasih nama ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kasih namanya. Kelompok 1 ini ya, Bapak ganti ya sekarang. Kelompok 1 Fatimah, kelompok 2 kelompoknya Andri, kelompok 3 Ismet, kelompok 4 N, kelompok 5 Fatir ya. Paham? Oke, silakan kalian isi, diskusikan dengan teman kalian. Oke, selama kalian diskusi, Bapak akan mengobservasi siapa saja yang aktif. Di sini aktif bertanya, aktif kolaborasi dan lain-lain. Oke, silakan dicari. Ada pulsanya nggak? Ada kan? Kalau ada silakan. Kan dari minggu kemarin Bapak udah bilang ya, isi dulu pulsa minimal 1 giga ya, buat mencari informasi. Silakan dicari. Kalau tidak paham silakan tanya Bapak.
cari di internet banyak ya. Internet itu segala sumber informasi ada. Kalau ada yang bertanya silakan tanya ke Bapak. Kalau misalnya kalian nggak paham, oke, Pak. Itu jawaban sementara ya? Benar atau tidaknya? Kalian nanti cari informasi. Jadi nanti ketahuan jawabannya itu apa. Ya, nggak usah kalau misalkan ini sesuai ini masih. Ya, ada nanti cari informasinya. Ya, paham ya? Oke, siapa lagi yang mau bertanya silakan tanya aja. Kalau misalkan kalian nggak paham, misalkan nggak ada di internet, ya, jawabannya atau istilah-istilah yang kurang paham, silakan tanyakan kepada Bapak. Kalau paham ya? Oke, siapa yang mau nanya? Apa ya? Paham ya? Sangat? Oke, good. Kan tadi udah ini kan. Lagi. Oke, kasih semangat untuk kelompok 2. Silakan tampilkan yang terbaik. Bismillah dulu, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Nama saya Badani. Saya Siti Hasanah. Di sini kami ingin mengidentifikasi masalah dan kami telah membuat pertanyaan terkait tentang video yang telah kami tonton. Pertama, bagaimana bisa terjadi tanah longsor di tepi sungai? Kami telah membuat sebuah hipotesis. Tanya. Oke, Ismet, silakan tanya, Mek. Tadi kan saya sudah menyebutkan cara bisa menjaga tertulisnya gimana. Selain pohon nangka, serai dan ketiker, bisa dijelaskan pohon ketiker itu Yang jelas saya tuliskan biar bisa kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 silakan ke depan. Kasih semangat untuk kelompok 3. Nanti seperti biasa kayak tadi ya, kalian kasih pertanyaan. Oke, kalau misalkan tidak paham dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian, kalian silakan tanya. Oke, paham? Yang bertanya berarti dapat nih nilai. Sesuai perjanjian tadi ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Ismet. Nama saya Safira. Nama saya Melisa Diana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Selesai. Oke. Dari kelompok 2 tadi sudah memaparkan atau mempresentasikan hasilnya. Diskusi ya. Oke, dari kelompok 2 apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 yang sudah presentasi? Oke, dari kelompok N kelompok 3. Oke, silakan N, tanya. Apakah yang dimaksud terasering dan reboisasi? Oke, silakan dijawab. Apa yang maksud dengan terasering dan reboisasi? Yang mau tampil ke depan. Oke, kelompok 3. Silakan. Kelompok N untuk tampil ke depan. Yang kelompok lain silakan siapkan pertanyaannya. Oke, kasih applause buat kelompok 3 supaya lebih semangat ke depan. Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1. Bapak perhatikan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Destiana. Nama saya Fatima. Nama saya Arisha. Tolong untuk serius. Oke, Bang? Oke. Oke, alhamdulillah kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah melakukan presentasi. Ya, selama presentasi Bapak sudah memberikan nilai buat kalian ya dari segi keaktifan, ya, kolaborasi dan juga kejujuran kalian dalam menjawab pertanyaan. Oke, setelah ini kita buat kesimpulan dari masing-masing kelompok. Oke, setiap kelompok coba sebutkan sambil berdiri kesimpulan dari hasil diskusinya. Oke, mau siapa dulu? Ya, silakan berdiri untuk Mehmet. Dari kelompok Ismet, sorry. Ismet. Dari kelompok 3. Kelompok salah juga ya. Kesimpulannya adalah erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah, dan erosi tersebut dapat dicegah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melakukan reboisasi, melakukan terasering, dan mengkonservasi tanah. Dan penyebabnya pun karena tidak adanya pepohonan atau lahan lindung dan lapisan tanah yang tidak kuat menahan deras air hujan. Itu kesimpulan untuk dari kelompok 3. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kelompok lain. Silakan. N, silakan N. Kesimpulan kami adalah penyidisan tanah di tepi sungai terjadi karena air. Pak mau menambahkan ya. Kesimpulan yang telah kalian buat dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya betul semua. Ya, jadi yang namanya pengikisan tanah itu kita bisa cegah dengan cara yang paling efektif adalah menanam tanah.
Tanaman apa saja yang bisa mencegah pengisahan tanah? Nah, dari manfaat kegiatan ini, apa yang kalian dapatkan setelah kita pelajari materi ini? Nanti kita bikin lagi post-test ya. Nah, post-test ini nanti untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian dari materi yang kita sudah bahas. Oke, silakan. Balik lagi ke tempat pasang. Kalau sudah, tadi kan Bapak janji ya, setelah kita mengikuti materi ini, sebelum kan kita pretest ya, kita akan lakukan post-test ya. Barangkali tadi yang sudah kalian jawab itu menurut kalian salah ya, bisa dikoreksi. Nah, lalu kalian isi ya, jadi bisa membandingkan nilainya sebelum dan sesudah belajar. Nah, satu lagi nanti kalian tolong isi penilaian refleksi keaktifan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kalian jawab dengan jujur ya. Di sini atau justru malah sebaliknya ya. Silakan jawab dengan jujur. Tes ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran yang kedua, yaitu mencari solusi dari masalah yang tadi sudah kalian lihat di video. Untuk minggu depan, ya minggu depan, perhatikan. Untuk minggu depan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran membuat project. Ya, ingat. Proyeknya yaitu membuat suatu desain teknologi yang terinspirasi dari tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya kalian cari dulu di internet. Seperti apa sih desain teknologi yang terinspirasi dari tumbuh-tumbuhan? Paham ya? Itu untuk kegiatan minggu depan. Untuk hari ini cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, hari ini kalian telah melakukan pembelajaran ya. Bapak ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya. Kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan membaca sekali lagi hamdalah